Hai para yuris. Kalau kemarin-kemarin kita telah membahas mengenai keadilan dan kepastian hukum, sekarang kita akan membahas mengenai kelemahan dari masing-masing tujuan hukum tersebut ya. Pasti kalian juga heran, kok bisa sih nilai-nilai yang baik tersebut masih saja memiliki kelemahan? Ya, namanya juga produk buatan manusia, pasti tidak sempurna kan? Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan dari adanya hukum. Sebaliknya, beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa kepastian hukum yang merupakan tujuan dari adanya hukum. Mungkin kalian para yuris terasa aneh ya. Kenapa dalam menentukan suatu tujuan hukum kok terdapat perbedaan pendapat? Padahal kedua-duanya sama baiknya. Kenapa nggak digabung aja keduanya itu ya? Nah, ternyata antara keadilan dan kepastian hukum jika diibaratkan adalah seperti kutub magnet yang berlawanan loh guys. Yap, jadi keduanya akan saling bertabrakan jika salah satu pihak lebih diutamakan dan sulit kalau keduanya digabungkan. Itulah yang menjadi kelemahan dari kedua tujuan hukum tersebut. Semakin diutamakan untuk terwujudnya keadilan, maka akan semakin sulit untuk terwujudnya kepastian hukum. Begitu juga sebaliknya, di mana semakin diutamakan untuk terwujudnya kepastian hukum, maka semakin sulit untuk terwujudnya keadilan. Fakta tersebut kemudian digambarkan dengan adagium summum ius summa iniora. Pasti kalian berpikir, kok bisa sih? Jadi gini guys, berlawanannya keadilan dengan kepastian hukum adalah karena mereka masing-masing memiliki sifat yang berbeda dan saling bertolak belakang. Sifat dari keadilan adalah fleksibel, sedangkan sifat dari kepastian hukum adalah kaku atau ajek. Untuk mewujudkan suatu keadilan, maka harus melihat secara kasuistis atau dengan kata lain harus adanya fleksibilitas. Begitu juga dengan kepastian hukum. Jika kepastian hukum akan diwujudkan, maka harus ada kejelasan rumusan peraturan secara rinci dan mendetail di mana hal itu akan menimbulkan adanya kekakuan. Untuk mewujudkan keadilan secara kasuistis tentunya sulit jika harus dibuat ke dalam suatu peraturan, sehingga secara kepastian hukum tidak dapat terlaksana. Menurut Aristoteles, keadilan itu dibedakan menjadi dua, yaitu justitia commutativa dan justitia distributiva. Yang dimaksud dengan justitia commutativa adalah keadilan yang diterima seseorang tanpa membedakan jasa atau perbuatannya, atau dengan kata lain mewajibkan adanya kesamaan antara orang yang satu dengan orang lain. Sedangkan justitia distributiva adalah keadilan yang memandang jasa atau perbuatan seseorang alias adanya proporsionalitas. Nah, untuk mewujudkan justitia distributiva itu yang sulit jika harus dituliskan secara rinci ke dalam suatu peraturan, mengingat adanya proporsionalitas dan fleksibilitas untuk mewujudkannya. Sebagai contoh adalah pada bagian hak ahli waris. Pada KUH Perdata, masing-masing ahli waris akan mewarisi dengan bagian kepala per kepala tanpa membedakan gender. Sedangkan pada kompilasi hukum Islam, masing-masing ahli waris telah ditetapkan bagiannya secara rinci. KUH Perdata maupun kompilasi hukum Islam telah menentukan secara rinci bagian untuk masing-masing ahli waris tanpa memandang bakti yang dilakukan kepada pewaris. Padahal dapat saja terjadi ahli waris yang paling berbakti kepada pewaris hanya mendapatkan hak yang sama dengan ahli waris lainnya yang tidak berbakti kepada pewaris, atau bahkan mendapat bagian yang lebih kecil. Secara kepastian hukum, pengaturan bagian hak ahli waris pada KUH Perdata maupun kompilasi hukum Islam telah terwujud, tetapi secara keadilan belum terwujud. Untuk mewujudkan keadilan pada KUH Perdata maupun kompilasi hukum Islam mengenai bagian hak ahli waris tentu akan sangat sulit. Karena untuk mengukur adil tidaknya pembagian warisan terhadap ahli waris, tolok ukurnya ada banyak.
Bisa dilihat dari perlakuan para ahli waris terhadap waris, bisa dilihat kondisi ekonomi para ahli waris, bisa dilihat dari jumlah uang pewaris yang telah digunakan oleh ahli waris selama pewaris hidup, dan sebagainya. Satu jenis tolok ukur saja jika akan dirinci juga tentu masih bisa, dan hal itu tentunya akan ribet dan sulit jika dituangkan dalam suatu peraturan. Untuk meminta keadilan seperti itu, tentunya bukan dicari pada peraturan tertulisnya, melainkan pada putusan hakim jika perkara tersebut dibawa ke meja hijau. Tetapi nanti akan timbul ketidakpastian hukum, karena dapat saja terjadi putusan hakim berbeda dengan peraturan yang ada, karena hakim melakukan penafsiran atau penemuan hukum. Jadi, seperti yang telah disebutkan di atas, antara keadilan dan kepastian hukum adalah seperti kutub magnet yang saling berlawanan dan sulit untuk disatukan. Terus terang, admin pun juga masih bingung nih sampai sekarang. Mana sih yang lebih baik digunakan? Keadilan atau kepastian hukum ya?